Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan patch terbaru nih. Jadi bukan hari Selasa tapi hari Rabu patchnya. Gue juga cukup terkejut ya karena emang kalau misalkan ngelihat di patch notes kan biasanya Selasa. Tapi ya nggak apa-apa lah. Langsung aja kalau begitu kita masuk ke in game-nya buat ngeliat apa aja sih perubahan yang terjadi dari patch terbaru di bulan Desember kali ini. Let's go. Oke guys, sebelum gue langsung menuju ke hero adjustment, tapi gue pengen nyimpulin yang jelas dulu kalau misalkan patch sekarang itu adalah patch yang dikhususkan untuk fighter. Kenapa bang kok patchnya buat fighter, emang buat hero assassin gimana, buat hero marksman gimana gitu loh. Enggak, gua maksudnya ini the whole patch ya. Intinya di bulan Desember ini tuh fokusnya ke fighter gitu loh. Kayak nanti ada perubahan item kayak Brute Force, War Axe, itu bakal dijelasin di akhir video. Tapi yang penting ini kita ke hero adjustment dulu. Balmond. Jadi Balmond sekarang skill 2-nya nggak bakal bisa di cancel oleh apapun teman-teman, termasuk knock up airborne. Jadi dia walaupun nanti terkena knock up airborne dari Lord, dia bakal tetap muter gitu loh. Tetap bakal bisa menggunakan Cyclone Sweep-nya. Oh, ya kan? Dia tetap bisa berputar, tetap bisa memberikan damage walaupun dalam keadaan knock up airborne. Walaupun sebenarnya damage skill 2-nya sedikit dikurangi, ya kan? Dan totalnya juga mengandalkan mengandalkan physical attack lah intinya dari si skillnya Balmond ini nih buat damage. Tapi yang paling menarik juga adalah nggak cuma skill 2-nya di buff, skill ultimate-nya juga ternyata di buff, yaitu peningkatan jangkauan skill. Terus juga skill ini udah nggak bisa lagi diganggu sama efek crowd control gitu loh. Jadi kalau seandainya ada knock up airborne, tuh skill tetap masuk gitu loh, walaupun ya kita kena knock up airborne, tapi setidaknya tidak ada cancellation untuk casting animationnya si Balmond. Dan ya gua rasa ini Balmond bener-bener jadi ini ya, bener-bener jadi di buff banget. Lah bang, apaan tuh ada scroll gitu ya kan? Tunggu nanti di Battlefield Adjustment. Nggak cuma hero old kayak Balmond yang di buff ya kan, tapi ternyata Nana juga mendapatkan buff dan adjustment yang sangat-sangat banyak. Sekarang skill 2-nya jadi area of effect teman-teman. Dan efek slow dari skill 2-nya walaupun dikurangin dari 50% sampai dengan 70% yang sekarang cuma jadi 30%, tapi sekarang Nana bakal mengubah siapapun hero yang di area of effect ini menjadi Molinanya. Boom. Kalau emang ada 5 ya 5-5-nya bakal jadi Molina gitu loh. Kalau seandainya cuma satu, ya yang jadi Molina cuma satu juga gitu loh. Tapi kalau misalkan tidak ada target, ya kan, misalkan tidak ada target kayak gini nih, Nana ngelempar Molina, nah dia bakal jadi Molina stay, tapi cuma buat 3 detikan aja, dan dia bakal hilang kalau nggak nemuin targetnya. Ya intinya skill 2 Nana ini diubah biar tim fightnya jauh lebih maksimal, dan begitu juga dengan ultimate-nya yang animasinya dipercepat gitu loh. Nana literally di buff, tapi ya kepake nggak kira-kira menurut kalian? Nana loh ini lumayan sih buat nge-counter assassin soalnya. Selanjutnya ada Vexana nih teman-teman. Jadi Vexana skill satunya ini dilebarin jangkauan skillnya. Terus juga ada peningkatan soal animasi skillnya, ya kan? Tuh, animasi skillnya jadi dia jauh lebih cepat menjangkau ke musuhnya. Terus ada sedikit efek knockback ya kepada target. Nah ini target utamanya ada efek knockback. Jadi kayak mundur-mundur sedikit gitu dianya. Nih, setuh. Dia efek knockbacknya seperti itu, yang walaupun sebenarnya dari segi cooldown skill satunya dilamain lagi nih cooldownnya. Tapi yang paling menarik adalah combo skill 1 skill 2 nya jadi dipermudah, ya kan? Skill 1 skill 2. Karena ledakan dari skill 2 nya tuh udah nggak lama lagi teman-teman. Karena ledakan penggunaan dari jeda 1,3 detik jadi 0,8 detik memudahkan kita untuk ngelakuin skill cast kepada Vexana, ya kan? Yang sebelumnya kan lama nih, ada slow effectnya juga kan. Sekarang ledakannya jadi lebih mudah gitu loh, dan lebih cepat juga. Penggunaan mananya juga lebih ini sih dibilang lebih hemat ya kan, dari 80 sampai 180 sekarang cuma 80 sampai 120, dan cooldownnya juga dipercepat. Ini jatuhnya skill 2 ya, walaupun udah nggak ada slow effect lagi, tapi seenggaknya buat urusan ngepok damage, nge-clear wave minion, dia power harusnya. Dan ya kayaknya Monton pengen nambahin counter buat glue sih, biar nggak Faramis doang gitu loh ya. Vexana juga kan termasuk salah satu counter untuk glue. Jadi ya silakan kalau teman-teman ketemu sama glue, gunakan aja Vexana ya. Nih, udah optimal lah sekarang. Cast animation skill 1 skill 2 nya jadi lebih cepat intinya. Next ada Veil teman-teman ya. Veil ini ternyata mendapatkan adjustment terutama dari pasif dan pengubahan semua skillnya yang sekarang rata-rata punya sisi power. Jadi gue bakal bahas pasifnya dulu. Pasifnya ini mirip banget sama ya cara fungsinya Festival of Blood ya teman-teman ya. Jadi setiap kali kita mengeliminasi musuh atau kita dapetin assist dari eliminasi sebuah kill, itu kita bakal dapetin 1 stack untuk peningkatan movement speed. Ya kalau misalkan teman-teman mau lihat contohnya, mungkin gue bakal kasih kayak gini ya. Nih, coba gue kill dulu, ya kan. Ini gue dapet 4 kill. Nah, dari 4 kill ini gue bakal dapetin 4 stack. Dari ini setiap stacknya meningkatkan 8 movement speed hingga 10 stack. Jadi tentu kalau misalkan 8 kali 10 ya maksimal Veil punya movement speed tambahan 80 gitu loh teman-teman ya. Dan ini akan memudahkan user Veil manapun untuk menggunakan movement speednya. Tuh,
ya kan. Ini fokus paling pentingnya teman-teman, itu adalah pasifnya dari si Veil. Kenapa gua fokus ke pasifnya ya? Karena kalau misalkan teman-teman beli item nih, kayak itemnya langsung Lightning Truncheon kayak gitu kan. Terus kalian modal skill 2, lu lihat tuh movement speednya. Ini belum sama Wilderness Blessing ya teman-teman ya. Ini belum gunain Wilderness Blessing atau item-item penambah movement speed lainnya seperti Blood Wings. Blood Wings juga kan makin cepet lagi nih. Kita skill 2, Lightning Truncheon aktif. Lu lihat tuh movement speednya. Ini di dalam base ya teman-teman ya, bukan di hutan atau bukan di river gitu loh. Belum, nanti ada buff turtle lagi tuh baru. Ya, apa tuh bang buff turtle? Sabar ya, kita bahas Veil dulu intinya teman-teman. Skill satunya itu kayak kombinasi skill satu yang kiri kanan dulu ya. Jadi sekarang Veil tuh udah nggak ada lagi yang namanya upgrade skill. Dari awal tuh dia udah ngegabungin semuanya, mau damage, mau area, semuanya lengkap. Skill 2-nya juga sama ya kan. Jadi kalau misalkan dia ngeluarin skill 2 ada efek knock up airborne dan akan ada damage per second di ujungnya. Nih contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Nih knock up. Nah, ini damage per secondnya tetap ada. Dan ultimate-nya juga sama kayak ultimate gabungan kanan dan kirinya Veil di patch yang lalu. Jadi dia nyedot dan dia meledak. Set, nyedot, meledak, duar bebek. Wah, itu bener-bener ledakan yang masif ya. Jadi Veil nih literally bener-bener di buff. Tapi menurut gue yang mencuri perhatian gue adalah pasif dari Wind Talk-nya ini nih. Jadi kita harus sebisa mungkin nyari 10 assist atau 10 point kill atau 5 kill 5 assist atau banyak cara lah untuk menggapai angka 10. Jadi intinya abis kalian dapetin angka 10 ya bikin aja nih 2 item ini. Ini item yang kayaknya optimal banget buat Veil sekarang. Apalagi dengan ultimate yang kayak gini tuh. Udah sekali combo buyar semua musuh ya teman-teman. Selanjutnya ada Barats nih, perubahannya banyak banget teman-teman, terutama pasifnya yang sekarang stacknya nggak 25 lagi. Tapi stack maksimumnya itu cuma 10 teman-teman ya. Nih gue coba percepat. Jadi stack maksimumnya cuma 10 dan Barats itu udah langsung jadi raksasa gitu loh. Tuh. Dia mau kena berapapun lawannya ya, dia bakal nambahinnya 2 maksimum stacknya. Dan dari sini aja udah nih, di 10 stack maksimum kita udah mendapatkan Barats kayak stack 25 teman-teman. Yang dimana peningkatan defense setiap stacknya juga sekarang 10. Jadi kalau misalkan punya defense 10 stack kayak gini ya, kita punya defense 100 dong ya nggak sih? Ya. Ini tapi 10 itu di level maksimal ya teman-teman ya. 10 defense itu di level 15. Kalau di level 4 ya harusnya 4,25 lah atau 4,5 lah intinya. Ini defense-nya masih bener-bener minim banget lah. Terus untuk skill pertamanya tidak lagi menyebabkan efek slow dari Barats, tapi jeda untuk ledakan dari tahapan pertama ke tahapan yang keduanya lebih cepat nih. Ceplak, boom, kayak gitu. Ceplak, boom, kayak gitu. Ceplak, boom. Jadi dia lebih cepat lah untuk ningkatin pasif stacknya Barats. Jadi dia nggak lama-lama lagi buat nungguin skill satunya meledak gitu loh. Jadi lebih cepat juga. Skill keduanya ini bakal ngikutin kemana arah Barats akan berada gitu loh. Jadi kalau misalkan Barats kayak gini kombonya ya dia bakal kedorong ke arahnya Barats gitu loh teman-teman. Cukup unik skill ini. Skill keduanya yang sekarang misal expert, karena ledakan yang keduanya juga delaynya 1 detik teman-teman. Jadi ada interval di mana Barats bisa repositioning. Contohnya gue lempar ke sini, terus gue geser ke sini, door tuh. Dia bakal ngikutin gue gitu loh kemana arah gue akan berjalan. Jadi kalau seandainya gue lempar ke sini ya, terus gue flicker ke sana ya kan. Tuh. Wow, Barats bakal diikutin sama target dari missile experts-nya teman-teman. Dan untuk ultimate-nya sih paling unik ya kalau gue lihat. Ultimate ini nge-charge, dia nahan lama banget. Terus kalau misalkan kita cast animation-nya, dia bakal menelan dari jauh teman-teman. Sabar, gue stuck-nya hilang. Nih ya, tuh nge-charge, kalau ditekan terus dia bakal cancel sendiri. Tapi kalau misalkan berhasil, dia bakal ditunas welcome dan bakal ngambil 1 target. Bang, kalau skillnya Baratsnya nggak kena gimana? Ya udah cuma lewat aja gitu jadinya ya kan. Walaupun ya sebenarnya pas ngecharge kayak gini bener-bener lumayan ngeganggu ya untuk efeknya. Gue belum tahu sih efeknya ini efek apa sebenarnya pas lagi ngecharge. Jadi selama durasi skill Barats jadi kebal terhadap crowd control. Jadi sekarang kayaknya bukan efek suppress lagi ya ini ya. Tidak ada tulisan efek suppress. Walaupun ya efek sisinya masih ada, tapi ya mungkin efek suppressnya yang harus kita coba kali ya. Karena Barats itu terkenal dengan efek suppressnya dulu yang walaupun sekarang udah nggak ada lagi karena ada nerf dan sedemikian rupa hal-hal lainnya. Dan hal tersebut yang membuat Barats kayak nggak bisa nge-cancel leave, nggak bisa ngelakuin banyak hal juga. Tapi setidaknya dengan skill baru ini, semoga nanti Barats bisa kembali lagi ke rentetan meta ya. Mau di XP lane atau di jungle kayaknya oke sih. Stacknya juga udah 10 doang, jadi gampang untuk nyarinya. Selanjutnya teman-teman ada Alice nih. Alice nih kayaknya jatuhnya di revamp sih harusnya teman-teman. Karena dia sekarang udah nggak menghasilkan orb lagi untuk para minion nih. Dia nggak dapetin orb sama sekali.
Alice juga udah nggak punya stack, ya kan. Tapi nih teman-teman ya, atributnya sekarang diubah. Atribut pertumbuhan maksimum mananya dari 0 sekarang jadi 100. Dan untuk pasifnya, di mana ada Revamp Evac, memulihkan 1,5% maksimum mana setiap detik dan menjadi 2 kali lipat ketika berhadapan dengan hero lawan. Jadi kalau misalkan dia ketemu sama hero lawan kayak gini, posisinya maksimum mananya Alice akan meningkat gitu loh. Nih, tuh, dia makin lebih cepat. Jatuhnya Alice nih kayak harus nempel sama musuh gitu ya berarti ya, dengan pasif kayak gini. Dan setiap level juga meningkatkan 3 movement speed dan 1% pemulihan yang diterima. Pemulihan ini kayaknya heal up ya teman-teman ya. Karena kalau gua lihat dari sini ya, pemulihannya nggak ada pemulihan spesifik secara detail gitu loh. Kayak pemulihan mana kah, atau pemulihan HP, atau pemulihan hybrid gitu loh. Yang dimana mana dan HP akan meningkat gitu loh seiring dengan berjalannya waktu. Tapi dengan ini gua simpulkan sedikit ya sebelum kita ke skill-skill selanjutnya teman-teman. Jadi Alice intinya tuh di revamp dan di scale up gitu loh. Di scale upnya ya tetap hero-hero late game gitu loh. Karena apa? Karena ya kalau misalkan kita mau dapetin maksimal dari pemulihan ini nih, pemulihan yang diterima meningkat 1% dan segala macamnya, ini kan harus nungguin level maksimal juga kan. Karena setiap kali Alice naik level loh, movement speednya akan meningkat 3. Dan itu lumayan lama sih harusnya ya untuk mencapai level 15. Untuk dapetin maksimum movement speed. Coba deh kalau misalkan gue level 15, gue mau tahu dulu. Ah iya tuh, movement speednya beda di level 15. Oke. Jadi benar adanya ketika Alice nanti berhadapan di Land of Dawn dan kalian gunakan, kalian mainnya harus super duper sabar, super duper late game. Karena ini buat dapetin movement speed kayak gini ya, yang lumayan maksimal, itu kalian harus ada di level 15 dulu gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa buru-buru kalau seandainya kalian mau maksimalin Alice gitu loh. Oke, kalau udah selesai dengan pasifnya, baru kita obrolin soal bagaimana penggunaan dari skill terbarunya teman-teman. Skill 1, skill 2, dan skill 3-nya yang akan berkesinambungan dengan banyaknya target dari hero lawan. Jadi gini teman-teman, skill satunya Alice itu lumayan dibikin lama. Dari yang sebelumnya cooldownnya cuma 5 detik, sekarang cooldownnya jadi ya sekitaran 8 detik gitu loh di level yang pertama. Tapi ini kan karena gue level 15, jadi harusnya cooldown reduksinya jauh lebih cepat ya kan. Dan skill-skill yang gue mainkan juga harusnya bisa lebih optimal gitu loh. Untuk skill keduanya, sekarang cooldownnya emang dipersingkat gitu loh, cuma jadi 6 detik. Tapi durasi immobilize-nya tuh cuma 0,5 detik. Nah, dia bentar doang gitu loh intinya skill 2-nya. Dan Alice harus menunggu lagi untuk skill 2-nya bisa diaktifkan sebelum ya nantinya akan memberikan immobilize kepada lawan. Tapi untuk ultimate-nya nih teman-teman ya, untuk ultimate-nya sekarang diperbaharui. Jadi skill dan efek baru dari ultimate-nya adalah ketika skill ultimate dari Alice ini, nih ya kan, ini connect ke arah musuh, dia tuh bakal ngurangin cooldown skill 1 selama 0,2 detik dan skill 2 selama 0,5 detik ketika mengenai satu target hero lawan. Jadi kalau misalkan targetnya ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kalian bisa hitung diri gitu loh teman-teman. Ada sekitar 3,5 detik nih skillnya Alice bakal reset cooldownnya. Dipersingkat lah intinya, coba ya, 6 detik, langsung 2 detik, langsung skill lagi. Langsung skill lagi. Wah. Intinya Alice di late game akan sangat-sangat brutal sekali teman-teman, karena cooldown yang singkat dan pasifnya kan setiap kali hero lawan nempel ya kan, itu bakal semakin lebih banyak gitu loh. Maksimum mana, terus regen HP yang didapatkan, movement speednya juga udah optimal, sehingga membuat Alice di late game kayaknya bakal bersinar banget sih. Apalagi ya teman-teman bisa lihat sendiri lah, kombonya mungkin kayak gini ya, kombonya set ya kan dari jauh, kita masuk, kita skill 2 langsung ulti, langsung skill 2 lagi, langsung mainin skill 1, skill 2 in out, selesai. Gameplay baru dari Alice luar biasa teman-teman. Next ada Lunox, dan gua seneng banget Lunox sedikit diubah teman-teman. Jadi akan lebih mudah lagi nih untuk memainkan skill 1 skill 2-nya. Terus biar combo juga jauh lebih optimal gitu ya. Jadi lebih cepat lah untuk memaksimalkan combo dari Lunox intinya. Tapi ada satu hal yang pengen gua perbincangkan di sini, karena pasif dari Lunox sekarang dengan hanya ada satu order dan satu chaos ya kan. Sekarang tuh banyak banget yang diubah dari Lunox juga, termasuk dengan convert dari magic penetration yang biasanya dia peroleh dari cooldown reduction. Intinya teman-teman apa intinya? Sekarang Lunox bisa punya cooldown reduction. Dan ini yang bakal menarik, karena sebelumnya cooldown reduction itu bakal di-convert jadi penetration. Tapi sekarang penetrationnya ini connecting sama Spell Vamp. Spell Vamp tuh kalian bisa ambil dari Concentrated Energy, atau mungkin kalian bisa ambil dari Ice Queen Wand, atau mungkin kalian bisa ambil dari Starlium Sight. Tapi setidaknya dengan ini Lunox tuh kayak punya referensi item baru mungkin gue bilangnya. Karena kalau teman-teman lihat dari penjelasan yang ada di skillnya Lunox, ketika Lunox menggunakan kekuatan order, yaitu yang kuningnya,
dia akan memperoleh 1% spell vamp untuk setiap 1% magic penetration. Gue bakal contohin gampang di sini. Di sini gue punya magic penetration, ya kan, 0%. Kalau gue beli divine glaive dan gue dalam keadaan chaos, ya kan, ya magic penetration gue 40%, spell vamp gue 0%. Tapi kalau gue ubah jadi order, ya kan, sekarang spell vamp gua 40%, walaupun magic penetrationnya jadi 0%. Nah sekarang diubah nih, Lunox udah nggak ada kaitannya sama cooldown reduction. Lunox kaitannya sama spell vamp dan magic penetration. Sekarang gua balik, kalau seandainya gua beli concentrated energy, gua bakal punya 20% spell vamp. Tapi kalau misalkan gue punya concentrated energy dan gue dalam keadaan menggunakan chaos yang aktif, sekarang magic penetration gue 20%, tapi spell vamp gue 0%. Sehingga teman-teman harusnya udah mulai concern pemain-pemain Lunox, ya kan. Sekarang lebih kompleks lagi nih main Lunox, karena convert dari magic penetrationnya gak berkaitan sama cooldown reduction, tapi berkaitannya sama spell vamp. Dan ini susah banget loh. Jadi kayak aduh, item apa nih yang harus dibuat gitu loh. Apakah concentrated dan juga divine glaive adalah solusi, ya kan, 60% magic penetration jadinya. Tapi kalau misalkan diubah jadi order, ya spell vamp-nya jadi 60% juga. Mungkin dua item ini paling optimal teman-teman. Item seperti concentrated energy dan juga divine glaive itu kayaknya untuk penjelasan pasif ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman jadi sekarang sedikit mengerti kalau seandainya perubahan yang terjadi ini lumayan ngaruh lah harusnya ke gameplay dari Lunox itu sendiri dan pemilihan item lebih tepatnya. Terus sekarang untuk dari skillnya Lunox, ya kan, mau itu chaos dengan skill 2-nya atau bahkan order ketika kalian menggunakan ultimate, ya kan, itu tidak lagi memberikan efek slow. Efek slownya cuma bisa diraih dari, nah ini cosmic vision nih, 40% slow. Dan udah itu aja yang berubah dari Lunox, yang sebenarnya cukup banyak. Dan intinya mempermudah ini sih, mempermudah skill dari Lunox untuk aktif. Tapi ya tidak melupakan bagaimana efek dari ini nih, spell vamp yang benar-benar bisa berubah dan bareng bahkan sama si ini ya, sama si item magic penetration. Coba kita combo, ya kan. Darah kita segini. Oke, coba kita spell vamp. Oke. Lumayan deras teman-teman. Lumayan deras spell vampnya pas lagi order. Ya intinya buat survive kali ya. Intinya buat survive emang si order ini nih makanya diprioritaskan untuk penambahan spell vamp. Itu dia Lunox dengan buffnya teman-teman. Gimana menurut kalian? Ini so far paling optimal sih harusnya. Ini revamp kali ya. Selanjutnya ada Selena teman-teman. Jadi Selena sekarang sudah bisa meninggalkan mark. Dan lihat, wow, lingkaran skill satunya men. Ini nonsense sih. Lihat ukurannya kalau misalkan ke minion ya, atau ke hero, wow, dia luas banget. Dan kalau nempel ke minion sekarang udah bisa meninggalkan mark. Jadi poin plusnya apa di sini? Poin plusnya Selena bisa nge-clear minion. Wah nih, skill 2-nya udah nggak perlu pakai mana, ya kan? Dan skill satunya juga ngereset untuk skill keduanya ketika ada target yang bakal dimakan dengan Soul Eater. Nih contohnya teman-teman ya. Contohnya gue mainin skill 1 di sini, ya kan? Terus gue skill 2, habis itu gue mainin skill 1. Dia lumayan bisa ngereset. Coba, gue penasaran deh kalau misalkan dia nggak ada cooldownnya ya. Sabar. Gue lebih penasaran sama kalau dia nggak ada cooldownnya. Gue mau cobain ke ini yang darahnya banyak, ya kan? Set, ini kan cooldown nih. Gue hitnya ke sini dong. Targetingnya buruk banget. ulang. Oke, kita coba target ke sini ya, target ke sini. Terus kita habisin skill 2-nya. Kita habisin dulu skill 2-nya. Skill 1, biasa kita ke sini. Oh, langsung reset. Oh, jadi kombonya bakal lebih banyak lagi variasinya, teman-teman. Kita coba kayak gini, teman-teman, ya kan? Kita coba kayak gini. Nah, kita habisin marknya. Ya kan? Bahkan ini bisa nari terus nih si Selenanya ya, kalau mainin skill 1. Tapi poin plusnya menurut gue ya gara-gara si skill keduanya ini nggak perlu pakai mana teman-teman. Jadi dia tuh bakal lebih dipermudah untuk penggunaan skill 2 dan main-main escape-nya gitu loh. Wah gila, ini Selena baru sih harusnya bakal laris manis ya. Entah jadi roamer atau jadi apapun. Tuh lihat, dia bisa mundur lagi kalau ada marknya. Kalau misalkan trapnya pecah terus dia mainin skill 1 yang ada marknya, ya kan? Karena kalau skill 1 nggak ada marknya, skill 2 nya nggak kereset. Intinya berarti marknya Selena ini masih penting teman-teman. Dan sekarang bisa digunakan untuk nge-clear wave minion juga, ya kan? Nah, jatuhnya mark yang digunakan untuk nge-clear wave minion ini pakai skill 2. Jadi kalau misalkan kalian pakai Selena nih, terus kalian pengen nge-clear wave minion, ya kalian mainnya taruh trap, lempar skill 2, ya kan? Tuh, garuk kayak gini. Terus nanti skill 2 nya bakal kereset.
kalian rotasi karena ultimate-nya sekarang tuh bakal ada di maksimal 5,5 detik sampai 4 detik. Tadi dan ini nggak bisa dikurangin sih harusnya kan. Ini nggak bisa dikurangin 4 detik. Terpengaruh pengurangan cooldown. Wait, terpengaruh pengurangan cooldown. Kalau gue pakai Starlium Sight dan item-item cooldown harusnya berarti berpengaruh dong. Raden Rancen NOD coba ya. 4 detik. Oh no, 3,8 detik doang ya. Oke. Cooldown ngaruh tapi nggak berpengaruh sebanyak si Garote yang nggak pakai mana ini sih teman-teman. Ya, Selena mid lane kah OTW teman-teman pengguna Selena? Gue sih lebih suka roamer ya kalau kayak gini ya. Soalnya kayak tanpa item lu udah bisa ngacak-ngacak musuh lu gitu loh. Apalagi yang musuh tipe healer gitu kayaknya enak sih kalau misalkan dikasih Selena. Selanjutnya ada Dairot teman-teman. Dairot ini mendapatkan buff yang menurut gue buffnya penting banget. Jadi ultimate-nya sekarang udah nggak bisa diganggu gugat. Ultimate-nya bakal keluar mau gimana pun caranya. Tapi gue mau nyoba pas di Lord sih. Kalau ketika terkena efek knock up airborne, Dairot baik-baik saja. Artinya Dairot ini bisa menjadi alternatif dari Balmond si pencuri Lord ya teman-teman ya. Gue mau coba pas dia kasih efek knock up airborne. Wow, tetap sama kayak Balmond ya. Kita kena efek knock up airborne-nya, tapi kita tetap bakal keluar cast animation skill dari ultimate Dairot-nya teman-teman. Oke banget. Dairot yang sekarang kayaknya bakal lebih bersinar daripada yang sebelumnya. Yang walaupun sebenarnya di XP Lane juga udah laris manis ya gara-gara Boots bikin item tank Dairot itu tuh. Wow, oke. Kalau kayak gini ya approve sih harusnya. Ini Dairot bisa menjadi alternatif dari Balmond ketika beradu dengan menggunakan Ultimate Retribution ya. Jadi Ultimate Animation-nya tetap bakal ke cast gitu. Dan ya dia walaupun kena efek knock up airborne tapi ultimate-nya damage-nya tetap masuk gitu loh. Ngeri. Selanjutnya ada Lancelot dan ini juga menjadi alasan kenapa kayaknya ya hero-hero fighter bakal up sih teman-teman. Yang pertama adalah dari skill 2-nya yang mendapatkan adjustment dari segi damage. Jadi base damage-nya Lancelot tuh dikurangin banget dari yang sebelumnya maksimal di 330, sekarang maksimalnya di 245. Jadi damage skill 2-nya sebenarnya nggak terlalu sakit-sakit banget kecuali kalian bikin item yang equipment damage gitu loh. Jadi sekarang bonus physical attack tambahannya itu sampai 155%. Makanya ngebuat pemain Lancelot kayaknya udah boleh ada pergantian item sedikit ya teman-teman ya. Termasuk juga dengan ultimate-nya yang sekarang walaupun ultimate-nya udah lebih luas tapi damage-nya yang maksimalnya sebelumnya adalah 800, sekarang damage-nya jadi 500 doang. Dan lagi sesuai dengan penambahan equipment damage yang sebelumnya bonus physical attack itu totalnya 150%, sekarang jadi 200% maksimalnya. Ya, kalau kalian mau sakit Lancelotnya bikinnya item attack, intinya kayak gitu teman-teman. Cuma kalau kalian nanya sama gua, apakah Lancelot bakal tetap laris dengan menggunakan item tank? Harusnya bakal tetap laris, apalagi semenjak War X-nya mendapatkan beberapa kali revamp ya teman-teman ya. Ya, ada beberapa perubahan yang terjadi dari Lancelot dan itu akan berpengaruh juga dengan War X. Jadi harusnya menurut gua kalau kalian nanya sama gue Lancelot tank masih ada apa enggak? Ya jawabannya harusnya masih ada teman-teman. Walaupun damage-nya dikurangin banget dari skill 2 dan skill ultimate-nya. Ya lagi-lagi teman-teman, ada perubahan yang harus terjadi ya kan. Buat pemain-pemain Lancelot silahkan gunakan item damage kalau kalian makin pede dengan patch yang sekarang. Karena lumayan oke harusnya hitungannya. Walaupun gak berasa sih yang bener nih. Mulai gak berasa nih skillnya nih. Coba deh bikin item damage ya kan. Item damage BOD aja, model BOD gue mau tahu nih damage-nya. Oke. Tambah lagi. Biar sekali segitiga. Sakit sih emang. Tuh. Ya ini harus full damage sih intinya buat Lancelot baru. Jadi ya mulai pelan-pelan transisi lah ya. Tank slot dan segala macamnya yang diubah konsepnya. Cuma menurut gue War X di Lancelot kayaknya tetap harus wajib karena spell fam-nya lumayan ngebantu. Selanjutnya ada Kimi teman-teman. Jadi penggunaan energi Kimi yang sebelumnya 5 untuk skill pertamanya sekarang jadi 4. Dan kalau pakai purple buff berarti cuma jadi 2 dong ya penggunaan dari energinya si Kimi ini. Intinya si Munton tuh pengen bikin Kimi ini jadi works lagi gitu loh. Cuma menurut gue ya kalau Kimi mau works harus jadi jungler sih dia masalahnya. Dan marksman jungler di patch yang sekarang tuh nggak memungkinkan. Jadi jatuhnya agak-agak sedikit maksain kalau Kimi ini emang bener-bener mau dijadiin kayak fungsional lagi gitu loh. Nah, kecuali nanti kalau misalkan ada buff yang bisa bikin para marksman tuh jadi jungler lagi gitu loh teman-teman. Terus ada sedikit adjustment juga untuk ultimate-nya, yang dimana ada efek yang dihapus untuk penambahan energi. Jadi kalau misalkan nanti
skill ultimate-nya kena, dia nggak nambahin energi lagi, tapi sedikit mengurangi jeda ketika skill ini aktif gitu loh. Ya intinya Kimi sedikit doang adjustment-nya dan kayaknya nggak berpengaruh terlalu banyak sih teman-teman. Ya kecuali kalau kalian punya draft untuk memainkan Kimi jungler, silahkan aja sebenarnya. Yin mendapatkan buff teman-teman, jadi untuk ultimate-nya sekarang lebih dipersingkat dari 52 detik sampai dengan 44 detik. Dan ini akan mempermudah Yin untuk digunakan di Land of Dawn karena Yin powernya dari ultimate. Ultimate Joy akhirnya di nerf teman-teman, tapi ya nerfnya tuh di pengurangan cooldown aja karena mungkin penggunaan skill Ultimate Joy ini kan udah sering banget kan sekarang kan. Dan solusinya adalah membuat Starlium Set harusnya. Starlium Set itu udah bisa jadi solusi buat nerf Joy kali ini. Jadi gua ngerasa nerf Joy buffnya Yin karena nggak jauh-jauh dari cooldown reduction harusnya nggak berpengaruh banyak dan gameplaynya masih bisa diubah-ubah sedikit. Cuma buat Joy ya harusnya Starlium Set jadi item wajib, itu aja sih yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk nerf Joy kali ini. Damage-nya soalnya masih optimal teman-teman. Next ada Bruno, skill satunya akhirnya di nerf nih Bruno teman-teman. Tapi ya menurut gue tetap oke sih Bruno mau bagaimanapun, karena dia bisa main 2 bola ya kan. Terus yang paling penting dari Bruno itu sebenarnya adalah ketika nanti dia udah punya Husklaw sih. Husklaw ini tuh item yang nyebelin banget buat Bruno karena connecting banget pasifnya. Oke, nyala terus, lifesteal-nya kenceng, dari early game bisa didapetin karena itemnya murah. Menit 3 lah udah dapet lah Bruno itu menit 3. Jadi kayaknya nerf ini ya berpengaruh sedikit harusnya buat Bruno. Cuma ya mungkin early poking damage-nya nggak sepowerful yang dulu ya teman-teman. Tapi ya nerfnya masih bisa ditutup pakai satu item Husklaw gitu loh. Jadi tetap Bruno menurut gua walaupun di nerf harusnya tetap jadi optimal sih dengan Husklaw itu sendiri. Next ada Guinevere teman-teman. Jadi skill satunya tuh damage-nya dikurangin, base damage magic-nya ya. Mungkin karena ya mostly pemain-pemain Guinevere tuh build-nya build tank gitu loh. Jadi makanya skill satunya damage-nya dikurangin. Tapi yang menurut gue paling penting adalah cooldown dari skill 2-nya teman-teman. Cooldown dari skill 2-nya ini diperlama ya kan, liatin. Ini 16 detik lumayan loh di level yang keempat ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya cooldown dari skill 2 itu 17 detik sampai 14 detik. Sekarang dibikin jadi 20 detik sampai dengan 14 detik, yang sebenarnya di level maksimal dia tetap optimal juga sih untuk skill 2-nya. Tapi kalau misalkan skill 2-nya miss ya kan kayak gini, set skill 2-nya cuma kena satu orang atau segala macamnya, ya kalian harus pintar untuk mainin skill satunya biar nanti skill 2-nya tuh gampang buat digunain lagi teman-teman. Jadi intinya sebenarnya skill 1 dikurangin damage-nya, skill 2 dibikin lama cooldown-nya, dan untuk ultimate-nya gak ada perubahan apa-apa sih. Ultimate tetap optimal, damage-nya tetap sakit, knock up airborne-nya juga tetap lama. Guinevere tetap harusnya jadi prioritas sih untuk di patch kali ini. Tetap nggak berubah kalau draft pick teman-teman, serius. Draft pick nggak banyak berubah. Selanjutnya ada Terizla teman-teman yang mengalami nerf. Jadi ultimate-nya efek slow-nya sekarang dikurangin. Dari yang sebelumnya 45% sampai dengan 65%, sekarang cuma jadi 25% sampai dengan 45% saja. Cooldown-nya juga dibikin lebih lama sih, karena ya teman-teman bisa lihat sendiri untuk description-nya. Tapi menurut gua ya Terizla tetap jadi inisiator yang mengerikan sih. Ya kalau misalkan emang lagi on point, lagi dapet ya dapet. Kalau lagi nggak dapet ya rungkat ultimate-nya gitu loh, karena lama gini ultimate sekarang cooldown-nya bener-bener berpengaruh banget. Dan kita tahu lah rata-rata kan si Terizla ini kan bakal build item tank ya. Jadi sangat wajar sekali untuk mendapatkan cooldown yang lebih lama dan ultimate-nya jadi mahal sih jatuhnya. Tapi buat sekarang Terizla harusnya tetap bakal jadi prioritas sih. Apalagi buat skill 2-nya nih. Skill 2-nya kan power banget buat ngepok sama buat nge-clear. Jadi ya walaupun ada nerf sedikit buat Terizla, dia bakal tetap jadi prioritas harusnya. Selanjutnya ada Masha teman-teman. Jadi Masha ini yang paling penting tuh pas bar HP-nya sisa kali 1 doang teman-teman ya. Jadi pas bar HP-nya Masha ini sisa kali 1 doang nih kayak gini nih posisinya nih. Ini kan dia kan anti sisi ya. Nah dengan kekuatan anti sisi ini ya kan, ternyata Masha kena nerf. Masha kena nerf dari skill satunya teman-teman, yang dimana base damage-nya yang sebelumnya 0 sampai 100 sekarang cuma 0 sampai 75 doang. Dan bonus physical attack-nya yang sebelumnya dari 30% jadi 20%. Masya nggak ada angin, nggak ada hujan, kena nerf ya tiba-tiba ya. Lumayan unik sih ngeliatnya. Tapi ya dengan ini harusnya Masya makin tidak laris untuk digunakan, atau mungkin ya masih laris di beberapa kalangan. Gua kurang memperhatikan kalau di Immortal gitu kan kayaknya udah mulai jarang sih untuk Masya XP lane. Mungkin kalau Masya jungle oke ya. Tapi masalahnya di Glory atau Immortal gue jarang ngelihat Masya juga sih. Jadi perubahan kayak gini yang jatuhnya adjustment to nerf ya kan, itu kayak malah merugikan Masha dan peminatnya makin sedikit dong kalau udah kayak gini. Selanjutnya ada Moskov teman-teman. Jadi Moskov ini kan kemarin baru di revamp kan. Nah,
Sekarang Moskov sedikit di-adjust ya, dimana skill satunya ini cooldownnya untuk pasifnya ya akan dipercepat. Yang sebelumnya itu cuma 0,5 detik untuk setiap hit dari skill 2 dan skill 1 untuk cooldown reductionnya. Sekarang tuh jadi 0,8. Jatuhnya ini dipercepat lah intinya untuk penggunaan si Moskov. Cuma apakah akan tetap laris? Karena Moskov ini hero yang lumayan opsional, dan di M5 bahkan gak muncul sama sekali teman-teman. Jadi ya tinggal kita tunggu lah ya, perkembangan dengan patch terbaru ini bakal menuju ke arah mana, ke arah yang positif atau negatif buat Moskov. Karena semenjak di reform gue makin jarang lihat Moskov. Moskov dulu rame, tapi kalau misalkan pas abis di reform kayak gue udah mulai jarang ngeliat. Padahal ultimate-nya katanya kan bisa teleport dari manapun kan, dari seluruh penjuru Land of Dawn. Tapi ternyata kurang begitu banyak peminatnya seperti di patch terbaru kali ini, Munton. Selanjutnya kita bakal menuju ke penyesuaian equipment atau ya intinya ini battlefield adjustment ya teman-teman ya. Yang pertama tuh dari item dulu. War Axe kali ini diubah sedikit konsepnya teman-teman. Ada 25 physical attack, yang sebelumnya 40 physical attack. Dan fighting spiritnya, sekarang fighting spiritnya untuk pasif uniknya juga akan memperoleh 12 physical attack dan 2% spell vamp tambahan untuk setiap detik selama 4 detik teman-teman, dan hingga 6 stack. Jadi kalau misalkan satu stacknya segini ya berarti 6 stack ada 12 spell vamp, 12% spell vamp tambah sama Festival of Blood, oke juga sih harusnya ya. Ditambah lagi dengan 12 kali 6 stack, wah ini lumayan oke untuk tipe-tipe War Axe, yang dimana 40 physical attack-nya dikurangin jadi 25. Jadi maksimum untuk War Axe-nya masih lumayan oke, masih lumayan seimbang, dan memberikan 10% true damage tambahan sesuai dengan base damage saat stack penuh. Mau kita coba? Boleh sih kayaknya. Gua bakal cobain di Balmond. Ini gua sebelum beli War Axe-nya teman-teman. Jadi gua punya 10% spell vamp, dan kalau gua beli War Axe, spell vamp-nya nggak langsung nambah dong, karena kita harus cari stacknya dulu nih teman-teman. Kita cari stacknya dulu sampai stacknya maksimal ya kan, sampai stacknya 6. Nah udah stack 6, kita punya 22% spell vamp sekarang. Nah jadi stack 6 nya si Balmond ini kan nambahin juga tuh true damage per detiknya. Tuh true damage terus, tambahin terus. Dan ini War Axe sama Balmond udah mah nambahin movement speed, nambahin lagi true damage tambahan, terus ada spell vamp juga. Ini bener-bener buat para fighter kayaknya oke sih. Tapi disclaimer dulu, kalau ada beberapa hero yang gue jelaskan atau gue sebutkan ternyata tidak di-mention, atau hero favorit kalian, bang hero favorit gue mana nggak di-mention, ya berarti itu bisa termasuk gitu loh, dan kalian bisa coba sendiri untuk War Axe. Tapi untuk War Axe kayaknya gue lebih suka kalau ini nggak cuma ke Balmond sih, ke Dairot mungkin dapat, ke Yuzong juga harusnya dapat. Terisla, gue kayaknya Terisla agak kurang suka sih. Terisla kayak kurang cocok kalau War Axe gitu teman-teman. Pakito dan Ruby menurut gue optimal banget kalau pakai War Axe. Lu tau lah Pakito kan suka banget tuh nge-clear, abis nge-clear perang ya kan, cari stack kalau bisa semaksimal mungkin, apalagi ada tambahan true damage-nya juga. Wah tapi Ruby tuh, Ruby War Axe juga harusnya lebih menyebalkan, karena Ruby ini kan tipikal hero-hero yang team fight banget. Dan intinya karena ya, gue bakal bilang karena efek ini akan berkurang menjadi 50% untuk marksman, mage, dan support. Makanya gue sangat rekomendasikan hero fighter, apapun, mau X-Borg, mau Badang, mau hero favorit kalian Argus kayak, pokoknya kalian fighter dan kalian mainin skill, kayak contohnya Alpha gitu kan. Alpha kan hero-nya mainin skill banget kan. Itu cocok banget buat pakai War Axe. Jadi kalian jangan jadi SJW, "Bang, gua ini pemain Zilong, kenapa nggak disebutin Zilong?" gitu. Ya kalian coba aja sendiri pakai War Axe, cocok apa enggak. Kalau cocok ya silakan. Kalau nggak cocok ya jangan dipakai gitu loh, jangan dipaksain. War Axe intinya cocok banget buat fighter, dan ini kayaknya bakal jadi eranya fighter. Mau itu Yishunshin, mau itu Roger, kayaknya mereka berdua juga cocok sih untuk menggunakan War Axe ini. Bayangin ya, Yishunshin sama Roger di patch yang sebelumnya aja pakai War Axe connecting gitu loh, cocok. Apalagi diubah nih War Axe-nya cuma jadi 6 stack dan ada tambahan spell vamp, itu udah bakal jadi full senyum harusnya buat pemain Roger dan Yishunshin. Bang, gue user match nih, nggak cocok pakai War Axe, gue nggak cocok pakai item fighter gitu bang. Tenang, ada solusinya. Brute Force Breastplate. Jadi sekarang efek Brute Force-nya diperbaharui teman-teman. Walaupun ya di patch terbaru tuh judulnya Fighter butuh perlengkapan sendiri gitu loh. Tapi menurut gua Brute Force ini jadi bakal connecting banget sama hero mage, marksman, dan hero-hero lainnya yang bertipe damage juga. Karena setiap detik setelah memberikan damage, pengguna Brute Force akan memperoleh 6 physical attack dan magic power tambahan serta 2% movement speed tambahan selama 4 detik hingga 6 stack. Ini jadinya 6 physical attack dan 6 magic damage ya teman-teman ya intinya.
Di stack jadi 6 stack, ya berarti 36 tambahannya dari item seperti ini dengan harga yang 1870. Ketika brute force mencapai stack maksimumnya, kita akan memperoleh 15% efek resilience atau pengurangan durasi crowd control tambahan saat stack penuh. Wah, ini hampir cocok sama semua hero sih harusnya. Coba kita cek di in-game-nya teman-teman ya. Saatnya kita cek di in-game. Jadi sekarang gue punya physical attack 127, magic power ya 0 ya pasti ya, karena kan gue pakai Khalid. Sekarang gue pakai brute force. Gue coba cari 6 stack ya kan. Gue maksimalkan untuk 6 stack. Ketika 6 stack sekarang meningkat, udah bukan 127 dan benar-benar bertambah 36 teman-teman, jadi 163. Magic powernya juga 36. Ini kalau misalkan gua bikin ya item War X sama Brute Force barengan, ini harusnya bakal lebih optimal sih teman-teman, karena ini akan memudahkan kita untuk nyari stacknya secara bersamaan ya kan. Tuh, untuk stack 6-nya. Terus lihat physical attack-nya, jadi gede banget men. Lihat, karena kan War X nambahin physical attack 12 stacknya 6 ya kan. Ini Brute Force setiap kali ngehit atau setiap kali memberikan damage, dia bakal nambahin stack juga gitu loh. 6 kali 6 ya 36. Sekarang ini jadi item combo nih buat para fighter nih, si Brute Force sama si War X. Nah, cuma poin plusnya untuk Brute Force ini nih teman-teman yang mau gue bahas. Poin plusnya dari Brute Force adalah dia tuh nggak ada pengurangan 50% kayak War X. Kalau War X itu kan ada kan efek ini berkurang jadi 50% bla 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 untuk marksman, mage dan support. Tapi buat Brute Force, walaupun temanya fighter butuh perlengkapan sendiri, tapi gua rasa kalau kalian main Harit Gold Lane, kalian main Yves, kalian main apa nih contohnya kayak misalkan marksman Ixia mungkin yang butuh pengurangan crowd control, kalian mungkin bisa bawa Brute Force karena tidak ada efek khusus yang dikurangi, kecuali kalau Muntun nambahin di bawah nih. Pengurangan ini efeknya cuma dapat 50% ya buat marksman. Nah, tapi Brute Force dengan item semurah ini dia tetap bisa nambahin physical attack dan magic power. Harusnya buat tipe-tipe match yang team fight banget ya kan, atau mungkin hero-hero gold laner yang bakal di dive gitu, Brute Force bakal jadi solusi teman-teman. Ini bakal jadi item yang optimal banget untuk semua gold laner, apalagi gold laner yang nggak bisa jaga posisi kayak gua. Itu cocok banget. Kabar baik buat semua roamer teman-teman, karena lihat nih, roaming boots. Jadi siapapun yang punya sepatu roamer di 8 menit awal akan mendapatkan 45% EXP dan gold tambahan dari assist. Sekarang nggak 25% doang tapi 45%. Jadi buat roamer-roamer harusnya kalian full senyum. Dan dengan ini harusnya para roamer-roamer lebih aktif untuk join dalam team fight, karena kalian sekali aja dapetin assist, ini bakal banyak banget EXP dan gold yang bisa kalian dapatkan. Jadi buat roamer sekarang coba join sama jungler kalian atau discordan ya kan. Kalau bisa jalan tuh bareng berdua, ganking atau intimidating tuh musuh kalian ya, gold laner terutama, biar miskin dan kaliannya kaya gitu loh. Karena ini bonusnya nggak main-main, naiknya 20% teman-teman, luar biasa sih. Roamer di akhir tahun harusnya full senyum dengan kabar ini. Seharusnya di Battlefield Adjustment ini tuh gue bakal bahas turtle duluan, tapi ternyata turtle tuh nggak berfungsi ketika di custom room teman-teman. Jadi nanti gue bakal coba di klasik. Tapi yang bakal gue tunjukkan sekarang adalah crab atau gold buff. Jadi scavenger crab sekarang itu akan memberikan dua tipe. Yang pertama yang gold ini, dan yang kedua adalah yang EXP teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngelasit nih si crab atau si kelomang ini nih, bukan kelomang juga sih namanya. Nah, intinya kita bakal dicipratin nama 3 gold kayak gini nih. Nah, per goldnya bakal dapetin 25, total 75 gold. Yang sekarang walaupun kalau teman-teman lihat ya nggak ada lagi logo ini ya, logo duit di atas kepalanya si yang ngelas hit gold crabnya, tapi setidaknya kita mendapatkan 25 gold dikali 3, jadi sekitar 75 gold. Dan kalau di XP juga ya sama aja. Sekarang kan pokoknya yang penting sekalinya pecah dapat 3 langsung. Nah, tuh, ya kan ada 3 scroll. Sekali diambil, nah nambahin EXP juga. Ini gameplaynya jadi menarik sih teman-teman. Jadi si jungler kalau misalkan dia udah level 4, dia nggak butuh EXP lebih, dia bisa ngasih EXP-nya entah ke XP laner, ke roamer, atau ke mid laner. Tapi kalau misalkan si junglernya ini mau di level yang kedua dia tuh dapetin level 5, ya dia rotasi ke XP lane, dapetin yang tadi ya kan, scroll XP-nya 3-3-nya, biar nanti levelnya tuh jauh lebih cepat gitu loh untuk naik. Nah ini nih, buat pemain-pemain jungler, kalian harus lebih bisa komunikasi sama samping kalian gitu loh, para gold laner atau XP laner, biar nanti teman kalian tuh ya bisa set upin gitu loh untuk si gold crab atau si EXP crab ini nih.
Gila sih. Ini gue liat-liat macro play dan mapping setupnya makin lebih banyak nih Mobile Legends nih. Termasuk ke si gold crab ini nih. Nih nambah 25 lumayan loh. Buat gold laner 75 gold dari ini ya, dari koin aja, ditambah dengan clear wave di gold lane yang gerobaknya meningkatkan gold, bakal jadi massive sih harusnya. Ini patch yang menarik loh untuk connecting si fighter jungler sama si side lanernya, mau itu XP lane atau bahkan di area gold lane. Nah ini nih, gue udah di klasik, tapi klasik versus AI teman-teman ya. Gue mau nyobain karena kan turtle di bawah nih. Nah nanti 10 detik sebelum adanya turtle, kita tuh kayak bakal ada arus sungai yang memudahkan kita tuh untuk memainkan movement speed kita nih. Coba ya, gue mau lihat nih movement speednya kayak gimana. 1. Tuh, lihat. Dia dapetin movement speed tambahan, ya kan, ke arah turtle. Tuh, lihat sungainya tuh lihat. Kalau kita ke arah sana, kita nggak dapetin movement speed. Tapi kalau kita ke arah bawah, weng, kita lari cepet banget, men. Serius. Dan ketika turtle muncul, kita harus nge-kill turtle-nya. Karena kalau misalkan kita nggak nge-kill turtle-nya ini, teman-teman, kita tuh nggak bakal dapetin movement speed tambahan kayak tadi. Nih contohnya ya, kalau kita misalkan last hit, kita tuh bakal dapetin 10 detik tambahan buat arus sungai juga nih ya. Dam. Nah tuh, arus sungainya ke atas. Oke, tuh kita nyerang ke mid gitu kan. Tuh, lihat. Ini bener-bener fungsional banget buat war. Abis menit yang ke-6 kayaknya, menit 6 atau menit 7, 10 detik kita dapetin movement speed tambahan, buff dari turtle lagi nih, selain dari shieldnya yang nambahin proteksi ya kan, physical attack dan juga magic defense segala macamnya. Tapi ternyata kita juga nambahin movement speed gara-gara dapetin last hit dari turtle. Nah makanya nih di patch baru ini teman-teman ya, pokoknya turtle harga mati. Karena emang ya teman-teman bisa lihat lah efeknya tadi ya kan, ada movement speed tambahan dan itu ngebuat team fightnya tuh bakal jauh lebih oke lagi kalau kita sebagai pengguna retribution ini dapetin retribution ke turtle. Dan itu cuma didapetin untuk si penggunanya aja teman-teman, si yang last hit turtle-nya teman-teman ya, si pengguna retribution atau teman-teman satu timnya. Kalau misalkan nggak dapet ya kita bakal menjauhi gitu loh. Aduh, ini movement speed tambahannya 50% lagi teman-teman. Dan ini juga lumayan penting sih, karena dari 10 detik sebelum turtle aja tuh udah bisa buat gold laner atau explainer tuh bakal join team fight, daripada kalian tuh kayak cuma di comms, turtle dan segala macam. Ini lebih oke sih buat patch yang sekarang menurut gua. Dan turtle tadi menutup untuk video patch terbaru kali ini. Kalau kalian tanya kesimpulannya ke gua, sebenarnya ya ini cuma penambahan draft pick dan juga penambahan dari segi hero-hero di jungler. Jadi hero fighter juga nggak mau ketinggalan era ya. Dia juga mau join di jungler yang sekarang gitu loh. Jadi mau fighter jungler, mau assassin jungler, mau tank jungler. Kalau kalian bisa konekin sama War X dan juga sama item brute force, kayaknya oke-oke aja sih. Jungler bakal tetap lebih banyak opsinya. Dan untuk marksman sama mage, kayaknya ketika menggunakan item seperti War X nggak begitu efisien, tapi brute force adalah hal yang baru nih buat kalian. Silahkan gunakan ya, maksimalkan patch terbaru kali ini. Dan jangan lupa juga untuk nanti tuliskan di kolom komentar apa yang paling menarik di patch terbaru kali ini. Kalau misalkan kalian tanya ke gue kesimpulannya, intinya sekarang semua fighter bisa digunakan. XP laner juga bisa opsi pakai War X dan juga brute force. Dan kayaknya cuma itu untuk di patch kali ini, karena emang jatuhnya minor patch, tapi gue suka banget buat Moonton. Mereka banyak banget nge-revamp hero ya kan ketika off season. Jadi ya semoga bisa ditiru lagi di Desember tahun depan atau bahkan Januari ya, pokoknya sebelum pertandingan MPL season dimulai. Dan gua akhiri video ini, jangan lupa bahagia. Dadah.